Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ardi Setiawan, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jepara. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Baik, ada 3 pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mari kita bahas satu persatu. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Saya beranggapan bahwa semua murid itu sama dan harus mampu menguasai semua mata pelajaran. Indikator keberhasilan pembelajaran jika murid mengikuti seluruh perintah dan arahan guru dan tertib dalam mengumpulkan tugas. Hasil belajar yang mencapai KKM atau murid yang nilainya bagus. Kemudian saya beranggapan tugas saya sebagai seorang guru adalah mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan, dan pembelajaran itu terpusat pada guru. Pertanyaan selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, bahwa tidak setiap murid memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama dalam mempelajari atau memahami sesuatu. Disinilah saya mulai mencoba untuk mengelola pembelajaran agar setiap murid dapat melaluinya sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya. Memberi mereka ruang kreativitas belajar yang berbeda, hingga akhirnya mereka menemukan sendiri arti merdeka belajarnya. Kemudian yang kedua, setiap murid memiliki kebutuhan belajarnya masing-masing. Pembelajaran yang berpihak pada murid, disinilah saya mulai mencoba memahami apa yang sebenarnya mereka harapkan setelah melalui proses belajar bersama dengan saya sebagai guru. Yang ketiga, guru bukanlah sumber utama atau satu-satunya tentang pembelajaran. Disinilah saya mulai mengeksplorasi beberapa sumber informasi yang dapat mereka gunakan. Artinya, sebagai pendidik, sebagai pamong yang menuntun dan mengarahkan segala potensi yang ada pada diri murid menjadi hal yang akan bermanfaat untuk kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Yang keempat, guru mendampingi setiap proses tumbuh kembang lakunya anak. Disinilah saya sebagai guru mencoba untuk dapat memahami kondisi murid, apa yang mereka hadapi dan alami dalam kehidupannya. Karena peran pendidik tidak melulu tentang mengajarkan materi, melainkan mendampingi setiap proses tumbuh kembang laku anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Pertanyaan ketiga yaitu, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan mengidentifikasi karakteristik murid. Yang kedua, merancang pembelajaran yang berpusat pada murid.
Yang ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat dan menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak. Yang keempat, menjadi teladan, memberi semangat dan dorongan dalam menanamkan nilai-nilai karakter. Selanjutnya, kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bahwa pendidikan yang berpihak pada anak. Artinya apa? Bebas dari segala ikatan dengan suci hati. Mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Maksudnya apa? Bahwa filosofi KHD yang pertama ini mengartikan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Menyadarkan kami para pendidik bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kunci untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Guru akan berusaha menghambakan diri pada murid. Artinya, melayani setiap kebutuhan belajar murid dengan suci hati dan ikhlas agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang kedua berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Disinilah peran pendidik sebagai sumber energi yang baik untuk anak-anak. Dalam konsep energi, setiap anak memiliki energi masing-masing, sehingga pendidik dapat mengubah bentuk energi tertentu menjadi energi lain yang lebih baik dan bermanfaat. Kemudian konsep pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang ketiga, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Konsep pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara ketiga ini sangat relevan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mengiringi kehidupan anak-anak. Artinya, pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan anak atau potensi sang anak. Selain itu juga harus mengikuti perkembangan zaman. Sama halnya dengan perkembangan energi. Dari lingkungan kemudian diubah sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang keempat yaitu tentang budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Proses pendidikan Ki Hajar Dewantara di sini menekankan 3 hal utama, yaitu melatih panca indera, kehalusan budi pekerti, dan kecerdasan. Menurut beliau, pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Pengembangan karakter atau budi pekerti tidak dapat tercipta begitu saja, harus melalui pembiasaan-pembiasaan, baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakatnya. Kemudian filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kelima yaitu bukan tabula rasa. Artinya murid bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang masih buram tinta yang tergores di dalamnya. Disinilah peran guru bagaimana menebalkan tinta buram tersebut menjadi tulisan yang jelas terbaca. Artinya, pada hakikatnya, setiap murid telah memiliki bekal pengetahuan dan kemampuannya sendiri, namun potensi yang ada tersebut
perlu guru latih dan kembangkan sehingga mereka menguatkan kodratnya dengan baik. Sebelum menutup pemaparan kali ini, ada kata-kata dari Ki Hajar Dewantara bahwa manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.